kalau saya bahasanya sederhana, mari kita kembali ke fitrah. Baik fitrah mendidik anak, baik mendidik sesuai dengan fitrah, baik termasuk fitrah kita sebagai orang tua, ya fitrah kaya bundaan. Dulu selama 17 tahun ya, saya riset tentang bagaimana mendidik anak gitu ya, sampai lahirlah buku Fitrah Based Education. Lalu belakangan saya melihat bahwa ternyata bukan anak masalahnya ada di orang tua, sepakat nggak? Makanya kata Rasulullah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Orang tuanya lah yang ngacak-ngacak, gitu kan? Karena kita sendiri juga jadi orang tua menikah itu banyak fitrah kita nggak selesai, gitu ya. Banyak fitrah-fitrah kita nggak selesai. Nah, fitrah ayah bunda yang nggak selesai inilah yang kemudian menjadi krisis dalam pernikahan, menjadi krisis dalam mendidik anak, gitu ya. Ini di luar sistem ya. Sistem memang di luar sana memang membuat kita jadi menjauh dari fitrah kita. Kebayang keluarga muda menikah, begitu ya. Setelah kuliah menikah, keluarga muda tanpa warisan sudah pasti tinggal di pinggiran. Sepakat nggak? Iya, betul. Itu pasti di pinggiran tinggalnya. Kalau di Jakarta tuh Bojong, bagian besar itu Citayam, Cilebut, ya harus bekerja ke tengah kan ya, Sudirman, Simpang, begitu kan, Kuningan, pasti ke tengah. Dan berangkat gelap, pulang gelap, sepakat nggak? Berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur kan? Gitu ya. Kalau dalam bahasa orang Betawi, anak sudah jadi yatim sebelum waktunya, istri sudah jadi janda sebelum saatnya gitu. Nah ini yang disebut Bu Lirisman fatherless country ya, negeri tanpa ayah. Ya. Negeri tanpa ayah inilah yang kemudian melahirkan nanti banyak kekacauan, banyak tatanan dalam keluarga, termasuk peran ayah ibu ya. Peran ayah ibu ini jadi berubah. Karena ayah tidak hadir, ya maka banyak ibu kemudian mengambil peran ayah, gitu kan? Karena ayah tidak hadir hanya mencari nafkah, karena memang disiapkan untuk cari nafkah. Kemudian banyak ibu ambil peran ayah, gitu kan? Karena ibu ambil peran ayah, maka ibu jadi keayahan. Gitu kan? Karena ibu jadi keayahan, maka banyak lahir suami-suami takut istri hari ini, gitu kan? Jadi kayak siklus kesedihan, gitu. Ya, karena hadir, ibu ambil peran ayah, karena ibu ambil peran ayah, tergerus setelah ibuannya, kemudian ibu jadi lebih galak dari ayahnya, sepakat nggak? Gitu ya. Zaman saya kecil, kalau anak nangis larinya ke bunda ayah galak. Kalau anak sekarang nangis larinya ke ayah bunda galak gitu ya. Jadi kalau kita bikin film judulnya Fitrah yang Tertukar. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu peran ayah bunda, karena ini ada hierarki ya, yang kadang-kadang nanti arus-arus gender, era posmo ini menyebabkan hierarki dalam rumah tangga ini hilang. Ya. Nggak ada batas antara siapa suami, siapa istri gitu ya. Bahkan dalam harta juga sama. Gitu ya, semua selalu milik bersama gitu. Soalnya tanggung jawab bersama gitu ya. Jadi akhirnya tidak ada hierarki gitu ya. Ada seorang ibu bertanya, Ustadz, saya tuh di kantor memimpin 1.000 laki-laki. Bagaimana saya bisa taat pada seorang laki-laki di rumah katanya. Gitu ya. Dia bilang dalam Islam itu ada yang namanya adab ya. Adab pada suami begitu ya, antara istri sama suami. Kalau bunda merasa lebih hebat dari suami, carilah suami yang lebih hebat dari bunda gitu kan, yang tahu kehebatan bunda, sehingga bisa patuh dengan ikhlas gitu. Nah, maka teman-teman sekalian perlu hierarki ini dalam kehidupannya. Saya banyak menangani pasangan-pasangan yang tidak memiliki hierarki dalam rumah gitu ya. Siapa peran di depan, siapa di belakang. Dalam Islam clear. Ayah itu imam, ya kalau istri itu makmum gitu ya. Jadi imam ini dia adalah orang yang find the way, ya find the mission, show the mission, lead the mission. Orang yang menemukan misi, orang kemudian menunjukkan misinya, ya dan kemudian memimpin misi itu. Nanti kita akan bahas ya kenapa ayah itu adalah mission gitu ya, a man of mission and vision. Jadi kalau ibaratnya imam dan makmum gitu ya. Kalau sholat berjamaah itu kalau imamnya nggak punya arah, kira-kira gimana? Ya semua jamaah, makmumnya udah siap semua, sudah bacanya sudah hafal semua, udah siap pakai mau kena gitu ya. Tiba-tiba imamnya bilang, mohon maaf ya, sholatnya madep kemana ya? Gitu ya. Itu gaduh nggak tuh sholat berjamaah? Gaduh ya. Dan itu yang terjadi hari ini. Banyak para ayah ini nggak tahu keluarganya mau dibawa kemana gitu ya. Maka salah satu peran ayah adalah, nah ini kalau kita lihat ya, ini ada 8 peran fitrah ini. Inilah sebenarnya inti dari keimanan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi iman seorang ayah itu diukur dari seberapa dia punya misi dalam keluarganya. Nanti saya akan bahas ya kenapa bukan vision and mission tapi mission and vision. Ya, kalau nanti saya akan bahas pelan-pelan. Nah, kenapa ibu perannya person of love and sincerity? Nah, ini karena dia perannya sebagai makmum. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kita masih hangat suasana Idul Adha gitu ya. Peran inilah yang dijalankan oleh para ayah-ayah sejati sepanjang hayat, dan peran inilah yang dijalankan oleh para ibu-ibu sepanjang hayat gitu ya, sepanjang sejarah. Gitu. Nah, 2 peran inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Hajar,
Dan peran inilah juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Hajar istrinya begitu ya. Dan setiap kita sholat ya, kalau kita tasyahud ya, kita berselawat, kita selalu membaca kan, berselawat kepada Rasulullah dan keluarganya, juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kenapa ini terjadi? Karena memang kita diminta meniru kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasanah. Jadi dua sosok inilah yang sebenarnya menjadi figur ya, menjadi idola atau menjadi qudwah, menjadi contoh dalam kita berumah tangga. Nah, salah satu peran yang paling signifikan dalam kehidupan keluarga orang-orang hebat sepanjang sejarah adalah ini. Ayah itu imam, gitu ya. Seorang imam itu harus jelas, dia harus punya misi dan visi. Kenapa misi dan visi, bukan visi dan misi, gitu ya. Ternyata setelah saya dalami dan saya berguru dengan banyak pakar, di Indonesia itu biasanya visi misi ya, visi baru misi, karena definisinya adalah visi itu adalah cita-cita gitu ya, goal setting. Sementara misi itu langkah-langkah mewujudkan visi, itu kebanyakan gitu ya di banyak perusahaan, di BUMN dan seterusnya ya. Tapi kalau kita gali dari asal kata mission ya, kalau di dictionary itu artinya mission itu duty, tugas gitu ya, tugas atau peran itu mission ya. Kalau bahasa lainnya adalah alasan kehadiran. Ya, maka kalau di dunia tentara, ketika mendapat penugasan itu nyebutnya mission, ya bukan vision. Karena misi lebih penting dari visi kalau di tentara begitu ya. Visi itu cita-cita. Ya, yang penting adalah bagaimana kita menjalankan misi kita agar untuk mendapatkan cita-cita gitu ya. Bukan bagaimana memasang cita-cita lalu membuat aktivitas untuk mencapai cita-cita, bukan itu. Tapi mission ini adalah alasan kehadiran atau tugas kita di dunia. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman melihat Google, Microsoft, ya perusahaan besar itu misi dulu, bukan visi, misi dulu. Karena misi definisinya bukan langkah-langkah mewujudkan visi, tapi misi itu definisinya adalah tugas atau alasan kehadiran atau mengapa sebuah perusahaan harus ada di muka bumi, gitu bahasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang merasa rumah tangganya kebetulan angkat tangan? Ada nggak? Siapa yang merasa pernikahannya kebetulan angkat aja karena dijodohkan, karena sudah lanjut usia atau dan seterusnya gitu ya, karena sudah kebelet pengen nikah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, tidak ada satu pernikahan pun yang di luar rencana Allah, sepakatnya. Ya, ketika Allah pertemukan antara ayah dan bunda dalam sebuah pernikahan, pasti Allah punya rencana besar di sana. Dan pasti ada tugasnya, ya, pasti ada perannya. Nah, peran inilah yang disebut dengan mission. Ya, nanti hari ini kita bahas misi pernikahan. Ini bukan hanya dibahas di dunia Islam, termasuk di Barat sudah mulai disadari bahwa rumah tangga ini harus memiliki misi pernikahan. Ya, Stephen Covey, ya pengarang buku Seven Habits ya, yang kesohor di luar negeri itu, mungkin kita jarang baca bukunya. Salah satu buku yang dia buat adalah Family Mission Statement. Ya, bagaimana keluarga-keluarga ini harus memiliki misi keluarga. Misi ini adalah tadi ya alasan kehadiran atau tugas. Dalam bahasa Islam, misi ini disebut Darul Hadiriyah, peran peradaban. Jadi ketika kita dihadirkan di muka bumi, itu nggak ada yang kebetulan. Pasti kita ada tugasnya. Ya, dan tugas itulah disebut dengan the mission. Ya, gitu. Kalau langkah-langkah mewujudkan visi itu disebut dengan strategi. Jadi urutannya misi, visi, strategi. Jadi yang paling atas itu, yang menjawab kenapa kita ada di dunia adalah misi. Gitu ya. Maka seorang sosiolog ya di Barat mengatakan ada dua hari paling penting dalam kehidupan kita, yaitu hari ketika kita dilahirkan dan hari ketika kita menemukan mengapa kita dilahirkan. Mengapa kita dilahirkan itu adalah ini tugas ya, alasan kehadiran kita di dunia. Maka ada teman saya menambahkan ada dua hari paling penting dalam pernikahan, yaitu hari ketika kita berjumpa dengannya dan hari ketika kita menemukan mengapa kita dipertemukan. Ini ketemu ya, ini akan menyatukan cinta kita sampai akhir. Nanti saya akan bahas ya contoh-contoh keluarga-keluarga sepanjang sejarah yang memainkan peran ini ya, the family mission, atau ayah sebagai a man of mission and vision dan bunda sebagai a person of love and sincerity gitu ya. Pribadi yang mendukung, yang penuh cinta dan mendukung penuh misi perjuangan suaminya. Jadi misi itu, para ahli sufi mengatakan misi itu adalah titik kesadaran dan titik perjuangan untuk menyuruh kebenaran, ya, untuk menolong agama Allah, untuk melakukan perubahan yang Allah ridhoi. Saya ulangi ya. Misi adalah titik kesadaran, the mission of life gitu ya, adalah titik kesadaran dan titik pertaubatan untuk menyeru kebenaran, untuk menolong agama Allah, untuk melakukan perubahan Allah ridhoi dalam sebuah bidang spesifik gitu ya. Jadi ketika kita dipertemukan dengan pasangan kita dalam sebuah pernikahan, itu bukan sekedar kumpulan orang makan minum tidur ngumpulin uang ya kemudian infak, bukan sekedar itu, tapi bagaimana rumah tangga kita ini menjadi sebuah keluarga yang memiliki peran peradaban.
gitu ya. Peran peradaban ini dimulai dari mana? Dimulai dari ayah. Ayah-ayah sepanjang sejarah yang memiliki misi dan visi itu ajak keluarganya. Nanti kita akan bahas ya. Dan sepanjang sejarah ya, ayah-ayah yang punya misi yang hebat, yang didukung oleh istri yang penuh cinta kepada misinya itu, maka cinta ayah pada perempuan seperti ini tak bertepi cintanya. Gitu ya, nanti kita saksikan betapa cinta Ibrahim alaihissalam kepada Bunda Hajar, tak bertepi cintanya. Kenapa? Karena Nabi Hajar laki-laki yang punya misi besar, ya, punya visi kenabian, punya misi kenabian, ya, punya alasan kehadiran kenapa dia dihadirkan di muka bumi, gitu ya. Itu laki-laki sejati. Ya, lalu kemudian kalau kita baca sejarah tuh ya, betapa Bunda Hajar mendukung penuh perjuangan misi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebayang Bapak Ibu sekalian, ya, istri yang ini istri kedua sebenarnya. Istri pertamanya kan Bunda Sarah. Bunda Sarah nggak punya anak ya bertahun-tahun, kemudian diusulkan untuk menikahi budaknya Siti Hajar. Akhirnya menikah dengan Bunda Hajar, lalu punya Ismail, ya, anak laki yang sudah ditunggu-tunggu lama begitu ya. Lalu Allah memerintahkan membawa anak dan istrinya itu, Bunda Hajar dan Ismail itu yang baru lahir, dibawa ke padang pasir. Ini sebuah perintah yang tidak masuk akal, ya, nggak make sense gitu ya. Kalau suruh dipindahkan ke PIMS gitu ya, atau dipindahkan ke Bintaro, banyak ATM gitu ya, masih banyak tempat belanja. Ini ke padang pasir gersang. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sejarah mengatakan yang tinggal di Babylon, yang tinggal di Syria, ada yang bilang di Palestina, tapi diminta membawa anak dan istrinya itu ke sebuah padang tandus gitu ya. Dan perintah kedua yang lebih tidak masuk akal lagi adalah apa? Suruh ditinggal, gitu ya, suruh ditinggal, gitu, ditinggal di padang pasir, gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Menolak, ya, minta cerai, melarikan diri, tidak, Bapak Ibu sekalian. Bunda Hajar patuh, walaupun secara manusia terjadi pergulatan batin. Kalau baca sejarahnya, teman-teman, ya Bunda, itu luar biasa Bunda Hajar, gitu ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim ditinggal, itu nggak ada penghuninya, padang tandus begitu. Itu Allah tentukan koordinatnya begitu ya. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam jalan kan, meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Lalu kemudian Bunda Hajar memanggil Abi gitu dalam suatu peristiwa yang mengharukan itu. Abi, apa Abi tega ninggalin kami? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya laki-laki mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya kan? Nggak ada yang tega itu kalau bukan perintah Allah. Jadi ujian Nabi Ibrahim itu bertubi-tubi, bukan hanya ketika menyembelih Ismail, dari sejak awal itu ujian. Dibakar ya dan seterusnya sampai kemudian diminta membawa istrinya. Jadi memang kalau level kekasih Allah tuh beda ujiannya gitu ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim salam nggak tega nengok gitu ya. Dia tahu betul itu apa ya, nggak tega gitu. Akhirnya dia nggak tega nengok, dia berhenti sebentar lalu jalan lagi. Berapa langkah di berjalan, Bunda Hajar memanggil kembali. Abi, apa Abi tega ninggalin kami? Ibrahim tercekat ya, dia diam, nggak berani nengok gitu. Terus kemudian dikuatkan hatinya, dia berjalan lagi. Yang ketiga, Bunda Hajar memanggil lagi, Abi, apa ini perintah Allah, Bi? Terus Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti dan menoleh ke belakang. Ya, istriku, ini perintah Allah. Oh, kalau gitu berangkat, Bi. Ya, berangkat, Bi. Jalan, Bi. Allah akan jaga kami. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, betapa cinta laki-laki pada perempuan seperti ini tak bertepi cintanya. Ya, perempuan yang mendukung penuh misi kenabian. Perempuan yang mendukung penuh misi suaminya sebagai Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini rahasia resep cinta tak bertepi. Jadi kalau kita pengen rumah tangga kita penuh cinta tak bertepi, ya, kalau para ibu pengen dapat cinta suami tak bertepi, dukung misi perjuangannya sampai akhir. Ya, siapa yang bikin weekend talk ini, siapa suami istri barangkali, dukung misi perjuangan suaminya. Nanti cintanya akan melimpah tak bertepi. Ya, saya sering di seminar sampaikan ini, ada seorang ibu langsung nunjuk tangan. Ya, sepakat, Stat, gitu ya. Tapi suami saya nggak punya misi, Stat. Gitu. Mau dukung apaan katanya, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah pentingnya misi ya, agar kita disatukan oleh sebuah perjuangan dalam pernikahan. Ya, keluarga tanpa misi, kata Stephen Covey, ya, itu seperti kapal terbang, tidak punya destiny, tidak punya rute. Mungkin destiny punya ya, tujuan, pengen ke Surabaya, pengen ke Kanada, tapi istilahnya rute ya, nggak punya rute perjalanan, tidak punya peta jalan, nggak ada roadmap-nya, gitu ya. Nah, peta jalan inilah disebut dengan the mission. Inilah tugas ayah untuk menemukan ini. Ya, untuk apa keluarga saya hadir di muka bumi? Apa yang mau kami perjuangkan sampai akhir? Apa yang mau kami perjuangkan untuk membuat cinta kami semakin merekah indah? Gitu ya. Ini pentingnya family mission. Ya. Dan ini peran ayah. Dan peran bunda mendukung. Gitu ya. Nah, problem terjadi di pernikahan terjadi goyah, ya kacau. Kenapa? Karena nggak jelas mau tahu mungkin tujuan pengen masuk surga gitu ya, untuk beribadah, menjadi khalifah, is okay gitu ya. Tapi harus punya rutenya, ya. Bagaimana peta jalan untuk menuju itu?
gitu ya. Tugas spesifik apa kita sebagai khalifah? Tugas spesifik apa yang mau kita jalankan bersama pasangan dalam rangka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Apa misalnya? Terus kita temukan. Contohnya apa misalnya? Menolong anak yatim, menebarkan makanan halal dan thayyib, gitu ya, melestarikan alam, ya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan parenting misalnya untuk membantu para keluarga. Jadi itu namanya the mission. Ada yang kita tolong tadi ya, titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyuruh kebenaran, untuk menolong agama Allah, untuk melakukan perubahan di tubuh umat yang Allah ridhoi dalam sebuah bidang. Nah, itu the mission, itu tugas ayah tuh. Kalau ini nggak ketemu, Bapak Ibu sekalian, nanti yang terjadi apa? Obsesi. Pernah tahu ceritanya, suami istri sejak muda berjibaku, ya, babak belur untuk bisnis dari nol, ya kan? Begitu sukses semua berpisah. Sering kita lihat begitu. Usia saya sekarang 51, 52, dan banyak teman-teman saya yang begitu. Ya, padahal kadang-kadang bisnisnya bisnis Islami, gitu ya, bikin TV Islam, bikin apa gitu ya. Tapi tadi ya, kalau bukan berangkat dari the mission of life, ya, sesuatu untuk memperjuangkan bagi umat, walaupun namanya dakwah, itu bisa masuk ke apa yang disebut nanti dan apa yang disebut dengan obsession atau ambition. Nah, ini bahaya semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya cintai, para pemuda, para keluarga muda, Allah tidak melarang keluarga-keluarga itu untuk kaya, ya, untuk untuk berkuasa, berpolitik, ya, untuk terkenal, famous. Nggak dilarang dalam Islam, silakan. Tapi jangan pernah jadikan itu sebagai tujuan. Jangan pernah jadikan sebagai tujuan. Gitu ya, jangan pernah jadikan orientasi. Orientasi kita tetap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tolong sepanjang kita dalam pernikahan. Nanti saya akan bahas ya. Ini kesimpulan akhir yang saya tampilkan di depan, gitu ya. Nah, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian, inilah yang harus diperankan oleh seorang ayah, seorang imam itu harus menemukan ini, ya. Dan seorang istri itu pendukung. Ya, kita lihat misalnya siapa, Bunda Khadijah, ya, suaminya Muhammad SAW, gitu ya. Bunda Khadijah itu ketika melamar Nabi Muhammad SAW itu bukan karena kekayaannya, Khadijah lebih kaya, gitu ya, bukan karena statusnya, bukan. Khadijah lebih tinggi statusnya, karena dia termasuk keluarga yang mulia di kalangan bangsawan. Ya, yang menarik dari Muhammad adalah orang ini punya kekhasan gitu ya. Sejak muda nih orang ini good life gitu ya, hayatun thayyibah. Semua dalam sisi hidupnya tuh dilihat baik, dia credible man, ala amin ya. Walau belum jadi nabi kan. Di masyarakat sebagai orang yang kredibel ya, orang yang mungkin kalau kita salih dan muslih gitu ya. Secara personal oke, secara sosial oke gitu. Dan dapat bocoran dari pamannya gitu ya, Waraqah bin Naufal, ini ciri-ciri nabi gitu. Nah, maka salah satu alasan Khadijah radhiyallahu anha melamar Muhammad adalah karena ada ciri-ciri ya kenabian yang dibocorkan oleh pamannya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Khadijah ketika menikah dengan Muhammad SAW itu usianya sudah 40 tahun. Sedangkan Rasulullah usia 25 tahun kan. Dan baru diangkat jadi nabi Rasulullah itu 15 tahun kemudian pada umur 40. Dan Bunda Khadijah itu menanti selama 15 tahun. Kebayang nggak? Ya, padahal salah satu alasan melamar Muhammad adalah karena ini bakal jadi nabi gitu ya, karena tertarik dengan misi kenabian, ya tertarik dengan tugas hidupnya. Kalau sekarang tertarik dengan perjuangannya gitu. Ya, tapi itu harus menunggu 15 tahun. Ya, kalau kita sekarang nggak kebayang ya menunggu 15 tahun. Tapi setelah 15 tahun, ketika Muhammad SAW diangkat jadi nabi, apa yang dilakukan Khadijah? Langsung beriman gitu ya. Dialah wanita pertama yang mengimani. Gitu, Rasulullah pulang ya gemetar gitu ya, ketemu Jibril, Khadijah yang menyambut gitu ya. Kita nggak kebayang kalau hari ini suami kita pulang gitu ya, tiba-tiba bilang ketemu Jibril gitu ya, diangkat jadi nabi, kita pasti ayah gitu ya. Karena trust kita sebenarnya rendah sama suami kita. Nah, kemudian Khadijah lah orang pertama yang masuk Islam dan habis hartanya untuk berjuang di sisi Muhammad. Maka cinta Muhammad SAW kepada Khadijah tak bertepi cintanya. Sepakatnya. Muhammad tidak menikah lagi sepanjang Khadijah masih ada. Nah, itu kalau mau sunnah begitu tuh. Gitu ya. Jadi laki-laki yang baik itu, dia nggak akan tega menikah lagi sepanjang perempuan yang di sebelahnya ini, ya orang yang setia mendukung perjuangan itu masih ada nggak tega dia. Nggak tega dia. Gitu ya. Bukan hanya nggak tega, what for gitu ya. Karena pasangan itu kan pasangan bahu-membahu dalam berjuang. Kalau sudah ada ya buat apa nambah gitu ya, kecuali nanti dibutuhkan. Dan kita lihat ya ketika Khadijah wafat, Rasul baru menikah lagi ya dengan Aisyah dan istri. Dan itu semua dalam rangka dakwah ya. Yang muda itu kan cuma kalau nggak salah Aisyah ya dengan satu lagi Maryam Al-Qibtiyah. Yang lainnya termasuk udah usia banyak gitu ya. Itu karena dalam rangka ekspansi dakwah ya atau dalam rangka kepentingan dakwah, bukan ego, bukan syahwatnya Muhammad.
Nah, hari ini banyak bapak-bapak pengen poligami, tapi misinya aja nggak punya gitu. Ya, gitu. Istri pertama saja nggak pernah dilibatkan dalam perjuangannya, gimana ceritanya, gitu ya. Ikut kajian parenting cuma weekend, ya, weekend talk gitu ya. Padahal apa di hidup itu kan ada 8 dimensi, nanti kita akan bahasnya 8 dimensi peran itu tadi ya. Ada peran, salah satu peran ini. Gitu. Jadi iman seorang ayah diukur dari ini. Kaitannya sama apa nanti? Sama anak gitu ya. Ayah-ayah yang punya misi yang ajak, istrinya akan full mendukung gitu ya. Nanti anak-anak akan melihat ya bahwa ayah dan ibunya berjuang untuk ini sepanjang hidupnya. Dan mereka akan melihat bahwa itulah wujud iman. Jadi kalau kita ngomong iman sama anak, cuman ceramah, anak nggak tahu iman wujudnya apa sih. Nah, tapi iman harus berwujud perjuangan. Tadi ingat ya, misi itu apa? Titik kesadaran dan titik pertobat untuk menyeru kebenaran, ya membela agama Allah, ya untuk menolong umat ya dalam sebuah bidang yang Allah ridhoi. Nah itu misi. Jadi dia perjuangan. Maka iman itu Rasulullah mengatakan, waman ro'a mungkaron. Barang siapa lihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Fa'ilem yastati, kalau nggak mampu rubah dengan lisan. Ya, fa'ilem yastati, kalau nggak mampu rubah dengan hati. Ya, fa'ya ada full iman. Terus kalau namanya iman. Jadi ukuran iman itu diukur dari seberapa ajak ya, perjuangan seseorang gitu ya. Dalam rumah tangga juga sama. Ya, ukur sebuah, sekarang orang bicara ketahanan keluarga. Kalau saya bicara kedaulatan keluarga. Berdaulatnya sebuah keluarga itu diukur dari seberapa ajak ya misi perjuangan keluarga itu untuk menyuruh kebenaran. Bukan cari duit, bukan bisnis, bukan. Itu efek aja. Gitu ya. Tapi apa yang mau diperjuangkan untuk umat? Dan anak-anak akan melihat gitu ya bagaimana ayah ibunya tuh bahu-membahu berjibaku untuk memperjuangkan ini. Jadi kita akan bahas pelan-pelan. Jadi saya tadi beri dua contoh ya, dua contoh keluarga yang laki-lakinya jelas misinya. Yang perempuannya full mendukung perjuangannya. Maka terjadi yang disebut dengan sakinah. Sakinah itu kan sukun ya. Sukun itu sudah mencapai ketenangan. Sakinah gitu ya. Sudah selesai. Ya, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, kadang-kadang kita mengartikan sakinah itu cukup materi gitu ya. Itu betul, tapi itu bukan yang utama gitu ya. Sakinah itu akan tercapai ketika suami istri menemukan misi perjuangannya. Ketika sang ayah jelas mau dibawa kemana keluarganya. Ketika sang istri jelas apa yang didukungnya. Nah, itu sakinah. Sama kayak orang sholat berjamaah. Sakinah terjadi antara makmum imam dan makmum apabila sang imam itu jelas arah kiblatnya. Sepakat. Sang imam itu jelas rukun-rukunnya. Sang imam itu adalah tadi ya, find the way, find the mission, ya, lead the mission, show the mission. Maka imam itu kan selalu bertakbir, karena dia menunjukkan begitulah caranya, gitu ya. Walaupun makmumnya juga tahu sebenarnya kan, tapi penting adanya namanya apa yang disebut dengan instruction gitu ya, lead the way, show the way. Nah itu peran imam. Nah gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saya bahas ini karena saya melihat banyak rumah tangga itu rapuh gitu ya, karena nggak punya ini. Para ayah bingung mau dibawa kemana keluarganya. Bahkan saya pernah dalam seorang ibu ngeluh, Ustaz, suami saya dorong untuk membuat misi keluarga. Suami saya bilang apa? Buat apa sih misi-misian? Gitu ya. Ya udah mengalir aja. Yang penting cicilan beres, gitu ya. Asuransi beres, rumah beres. Ya itu kenapa? Karena otak kita otak kapitalistik ya, otak materi gitu ya. Ini sebenarnya dilarang oleh Islam. Maka kenapa kita harus beribadah itu dalam rangka Allah? Karena orientasi semua harus ke Allah. Ya, dalam berjuang, dalam berbisnis, dalam mendidik, semua orientasi Allah. Wujudnya apa? Misi hidup. Apa yang mau kita perjuangkan sampai akhir bersama pasangan kita. Gitu ya. Apa yang mau kita perjuangkan yang membuat cinta makin merekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah sesi ini, silakan nanti renungkan bersama pasangannya. Ya, kita kan sudah nikah 10 tahun, 15 tahun. Mau sampai kapan kita? Ya, rumah sudah punya, cicilan hampir selesai. Atau sebaliknya ya, rumah nggak punya-punya, ngontrak terus, gitu, cicilan belum kelar. Gitu ya. Jadi kalau ini nggak ketemu gelisah Bapak Ibu, gitu ya. Kenapa? Nggak ada sakinah tadi, nggak ada satu yang tercapai yang membuat tenang bersama, yang orientasinya langit dan wujudnya berupa perjuangan bersama, gitu ya. Saya bukan cuma bicara, gitu ya. Saya pernah mengalami masa-masa gelisah. Saya dulu aktivis dakwah di kampus, lalu menikah pada usia 23, 24 dengan proses cuma 4 pekan mengenal gitu ya. Nah begitu menikah, walaupun saya aktivis dakwah, bingung juga. Kenapa? Saya belum ketemu misi hidup itu. Apa yang mau saya perjuangkan? Ya walaupun saya berjuang juga, saya pernah ketua masjid, ketua zakat, ya ketua serikat pekerja. Secara profesional saya perform gitu ya. Secara bisnis saya juga pernah membuat beberapa perusahaan. Tapi bukan itu, gitu ya. Bukan itu. Yang membuat saya gelisah waktu itu adalah saya belum ketemu dengan apa sih yang saya perjuangkan. Dan masalahnya, saya nggak ketemu dengan orang yang memberitahu saya bahwa pentingnya ini. Pentingnya seorang laki-laki itu menemukan misi hidupnya. Nanti kita akan bahas.
Gitu ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan bisa mulai memahami urgensinya gitu.